kita belajar tema 2, subtema 3, Bersatu Kita Teguh Pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya dan menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan mengalami penurunan populasi karena habitatnya rusak atau karena terlalu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka dan lama-kelamaan akan menjadi punah. Terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik. Apa itu endemik? Tumbuhan atau hewan tersebut hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Nah, berikut beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Yang pertama, pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Bunga Padma raksasa atau Rafflesia. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbu seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Rafflesia merupakan tumbuhan langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Contohnya dengan menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Nah, sedangkan peran kita sebagai masyarakat tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Selanjutnya, cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, tumbuhan cendana termasuk tumbuhan yang langka karena cendana sulit untuk dibudidayakan. Nah, oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Peran kita sebagai masyarakat yaitu dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Sedangkan peran pemerintah misalnya dengan menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Yang kedua, pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Contoh yang pertama yaitu orangutan. Orangutan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Selain itu, contohnya penangkaran orangutan di Bukit Lawang, Sumatera dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Yang kedua, gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya yang semakin menurun. Ini disebabkan karena perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Nah, sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya, Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Tesonilo di Riau. Nah, masuk ke menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Untuk menemukan informasi penting suatu teks, salah satunya adalah dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dengan menggunakan kata tanya
Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dari informasi yang sudah ditemukan, itu akan mempermudah kita jika kita sajikan dalam bentuk peta pikiran dan dituliskan dengan menggunakan kata baku. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye students.